Karena parfum. Farel sudah makin baikan setelah meminum obat yang diresepkan khusus oleh dokter. Suami udah yakin setelah minum obat memang udah baikan? Tanya Sila memicing curiga. Farel tertawa. Kenapa? Marani pikir aku hanya bersandiwara. Sila tersenyum sambil mengangguk soalnya suamiku seorang aktor. Farel memeluk Sila dan menciumnya sayang. Jessie di depan dijadikan supir. Dasar anak durhaka. Untung aja aku lagi senang Sila juga hamil, gerutu Jessie pelan. Jujur saja, jika Sila tidak hamil, Farel berani menjadikannya supir sudah habis. Farel sejak tadi dicakar, dicocol dengan cabai rawit, diolek oleh Jessie sejak tadi. Momi, panggil Sila merasa tidak enak dengan tingkah manja suaminya membuat mereka mengabaikan sang ibu. Tidak apa sayang, karena kamu lagi hamil, Momi maafkan si anak durhaka itu. Kekeh Jessie. Sebenarnya pipi hamil anak kembar sudah membuat Jessie dan Ramon senang, tapi jika dapat tambahan calon cucu dari menantu impian seperti Sila, bertambahlah kebahagiaan Jessie. Bukan berarti Jessie tidak sayang pipi, tentu saja Jessie menyayangi kedua karena sama-sama menantu kesayangannya, punya kelebihannya masing-masing, hingga begitu disayang oleh putra-putranya. Setibanya di mansion, Pipi tersenyum kembali ke mansion diikuti oleh Diani, namun saat tiba di sana, Pipi mengerutkan keningnya melihat Jessie dan Ramon saling berpelukan senang. Momi, Papi, ada apa? Tanya Pipi melangkahkan kakinya mendekati kedua mertuanya itu. Haha, sayang, sepertinya anak-anakmu tidak akan kesepian. Jessie melepaskan pelukannya dari sang suami beralih memeluk Pipi. Maksud Momi? Tanya Pipi tidak mengerti. Farel mengandung, celutuk Ramon. Apa? Pipi tampak shock malah percaya kata-kata Ramon. Jessie memukul Ramon yang terkakak geli. Momi, rengek Pipi. Sila hamil nak, jawab Jessie tersenyum lembut. Hah, Sila hamil? Pekik Pipi berbinar seketika. Iya, jawab Ramon dan Jessie bersamaan. Di mana dia, Mom? Pipi mau ketemu. Haha, Sila, kakak Bumil senior datang. Selamat datang di dunia wanita hamil. Haha. Pipi merentangkan tangannya di udara sambil tertawa lepas. Sila selalu menertawai Pipi saat hamil, begitu dijaga oleh Ariel, bahkan tidak bisa bekerja, tidak bisa bebas. Bahkan saat hamil, diberi pengawal yang mengikuti kemana-mana. Akhirnya kini Pipi mencium bau-bau Sila akan mengalami hal yang sama. Tawa tertahan Diani hingga Pipi menoleh padanya. Wajah Diani berubah datar seolah tak terjadi apa-apa, hingga Pipi memicingkan matanya curiga. Ia yakin tadi mendengar tawa Diani, padahal Diani tidak pernah tertawa. Pengawal Pipi itu sangat menyebalkan, jadi saat tertawa Pipi malah merasa aneh. Kenapa kamu tertawa? Tanya Pipi melototkan matanya, sok-sok jadi bos galak padahal malah terlihat lucu. Hingga Jessie tertawa terpingkal-pingkal. Ramon juga tak bisa menahan image-nya sebagai tuan yang berwibawa, ia tertawa lebar. Pipi membulatkan matanya menoleh ke arah Jessie dan Ramon yang semakin menertawainya. Saya tidak tertawa, Nona, jawab Diani membuat Pipi menoleh padanya. Jangan mencoba menipuku ya, ancam Pipi menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke wajah Diani. Ya ampun Pi, pantas saja Ariel semakin menggilainya. Ternyata dia semakin lucu. Tawa Jessie mengusap air matanya. Sangat cocok dengan pribadi Ariel yang tak berbeda jauh dengan Diani, bisik Ramon. Udah Diani, aku mau ketemu Sila. Pipi hendak berjalan meninggalkan Diani. Kenapa lagi? Tanya Pipi menatap kesal ke Diani yang mencekal tangannya dengan kedua tangan Diani. Nona tidak bisa mengganggu kebahagiaan tuan muda Farel dengan Nona Sila, ujar Diani. Pipi menatap kesal Diani, karena apa yang Diani katakan memang benar. Alhasil Pipi mendumel tanpa rem saat tangannya ditarik seperti anak kecil oleh Diani. Pipi seperti bocah yang ketahuan main diparit oleh ibunya dan dipaksa pulang saat lagi senang-senangnya bermain, hingga Jessie semakin terjungkal-jungkal saja dengan tawanya di sofa. Ramon merasa rahangnya telah keram akibat tawanya itu. Kebahagiaan Jessie semakin lengkap memiliki menantu idaman seperti Sila, juga memiliki menantu lucu seperti Pipi. Sungguh idamannya semua ibu anak laki-laki.
Bukan kamu dulu pernah ingin punya menantu lucu seperti Pipi, Mom? Papi tidak tahu Pipi sebenarnya selucu itu. Apa Mommy tahu? Tanya Ramon. Iya, Pi. Cuma tadi entah kenapa bisa bertambah lucu. Mungkin karena dia sangat kesal dengan pengawalnya itu, Pi. Berapa kali Pipi menggertak, memarahi dan semua telah ia lakukan pada pengawalnya itu. Tapi tidak pernah tuh Diani memberikan surat pengunduran dirinya. Mungkin itu sebabnya Pipi selalu ceplos-ceplos sama pengawalnya itu. Jessie berbicara panjang kali lebar. Tentu saja wajah imut seperti itu hanya Ariel yang takut, kata Ramon. Lalu Jessie dan Ramon pun tertawa bersama-sama. Sila begitu bahagia dengan perlakuan Farel yang semakin memanjakannya. Ternyata menjadi istri sangat menyenangkan. Sebenarnya di luar sana banyak wanita yang tidak punya suami bertanggung jawab, mertua yang jahat, ibu tiri dan ayah mertua mesum dan masalah rumit lainnya. Sila yang disebut sebagai Dewi Keberuntungan itu hanya bisa diirikan oleh banyak wanita, suami tampan, kaya, baik, bertanggung jawab, hot ditambah keluarga Farel menerima Sila dengan begitu baik, alias mertua impiannya tentunya bagi semua wanita. Kenapa suamiku? Tanya Sila memegang lengan Farel. Enggak ada sayang, kepalaku pusing saja, tidak lagi mual mungkin karena obatnya bekerja dengan baik, jawab Farel lembut. Ya udah. Suami tercinta sudah memanjakanku, giliran aku yang memanjakan papa dari calon baikku. Ini sini tidurlah di pangkuanku. Senyum manis Sila. Farel tersenyum langsung merebahkan kepalanya di pangkuan Sila. Wangi tubuh Sila mudah sekali membuat Farel tertidur. Keesokan paginya, Huek. Sila terbangun dengan kaget melihat kiri kanannya. Ternyata sang suami tidak ada. Tentu ia segera turun dari ranjangnya dan berjalan cepat ke kamar mandinya. Ternyata Farel sudah memakai celana bahan panjang tapi tidak pakai baju. Farel terlihat kesakitan saat muntah dengan perut kosong. Sayang, Sila berlari tanpa sadar memanggil Farel dengan sebutan sayang dan mendekati Farel lalu mengelus punggung Farel dengan lembut. Iya sayang. Farel mengelap bibirnya lalu berbalik dan memeluk erat istrinya. Mencium aroma tubuh Sila yang anehnya membuat rasa mualnya sembuh detik itu juga. Kenapa suamiku? Apa lupa minum obat? Mau aku ambilkan obatnya? Tanya Sila khawatir. Sayang, panggil Farel lemas. Iya suamiku, katakan saja, sahut Sila. Tolong buangkan parfum-parfum yang ada di mejaku sayang, pinta Farel dengan lemas. Kenapa suamiku, bukankah itu parfum-parfum mahalmu yang limited? Kata Sila, tanya Sila serius. Buang saja Maharani, perutku tidak bisa mencium aroma itu, bau sekali, jawab Farel. Iya, nanti aku berikan sama orang lain ya. Siapa tahu lebih bermanfaat. Sila mengangguk menuruti permintaan Farel. Jangan nanti sayang, baju-bajuku yang terkena parfum itu buang saja sayang. Atau mau dibagikan sama orang di luar sana yang tidak muntah. Mencium bau itu terserahmu saja sayang. Aku mohon disingkirkan benda-benda itu. Farel memelas. Iya suamiku iya. Senyum lembut Sila akhirnya mengerti mengapa Farel tidak pakai baju, hanya celana bahan panjang saja.